kami. Silakan sahabat MQ Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia dan juga alamat Anda. Baik sahabat MQ, tentu selengkapnya kita akan sapa terlebih dahulu Abu Faris yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Kabar baik Abu di kesempatan malam Alhamdulillah hari luar ini. biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah Alhamdulillah. nih. Di kesempatan malam hari ini tepat di Hari Santri Hari Nasional ya Abu santri ada sebenarnya. dua Masya kabar Allah. bahagia di hari ini. Hari santri Betul adalah betul. hari yang sangat harus bergelora bagi kita Betul betul. santri-santri MKFM. Masya Ya, Allah. kita kan setiap hari dengar Pendengar ilmu. ya pendengar Ya, setia ya Abu. pendengar setia ini tiap hari kita taklim, mendengarkan tausiah, mendengarkan motivasi, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan kultum-kultum menjelang sholat. Nah, itu adalah kita adalah Satu motor. santri. Jadi Santri. mari kita berbangga, kita menjadi santri MKFM, insya Allah. Insya Dan Allah. selanjutnya kebahagiaan yang kedua, kita lihat skor 4-2 Persib menang nih kan. Wah, Masya Allah. Masih sempat-sempatnya lihat Betul itu ke betul. TV. Jadi udah Baik. sekarang fokus siaran sekarang. Jadi kalau Masya Allah. di TV udah selesai mainnya. Alhamdulillah. Kang Ihsan, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan berbobot untuk sahabat dimanapun berada. Karena setiap orang akan menemukan dalam episode hidupnya ada down, kecewa, sakit hati, di gagal ta'aruf. Selanjutnya juga selain gagal ta'aruf ada mungkin perceraian juga, ada problematika hal yang lain. Mencoba dream yang ini belum berhasil, bisnis yang ini belum berhasil, lalu down, kecewa. Maka mari kita kupas pada malam hari ini, mudah-mudahan berbobot siaran kita. Dan teman-teman semua jangan sungkan sharing bersama Bu Faris dan sahabat Ihsan pada malam hari ini. Dan karena ada interaksi terbaik, insya Allah akan mendapatkan Al-Quran cantik dari Syamil Quran, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita masuk ke slide-nya teman-teman semua. Dan nanti bagi sahabat yang ingin mereview, nanti bisa melihat di fanpage-nya Hasan Abu Faris. Insya Allah akan ditayangkan pemaparan materinya. Jadi tema kita adalah agar semangatmu tidak pernah pudar. Jadi kenapa terangkat tema ini Kang Ihsan dan sahabat dimanapun berada? Karena kita ini melewati fase-fase dalam hidup ini begitu unik gitu ya. Ada down-nya, ada kecewanya, ada sakit hatinya. Wajar tidak wajar karena itu menguji keimanan kita. Karena itu juga menguji seberapa fokuskah, seberapa betul-betulkah, bersungguh-sungguhkah kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Bagi seorang ikhwan, akhwat yang menuju jenjang ta'aruf misalkan, setidaknya teman-teman semua akan mengalami fase-fase. Fase-fasenya di mana deg-degannya ada, selanjutnya juga menuju ke menjelang pernikahannya, dan tidak jarang sampai berulang kali ta'arufnya. Ada sahabat kami di Biru Muda Community, di salah satu mentor ta'aruf kami, itu sampai 16 kali gagal ta'aruf Kang Ihsan. Masya Allah. 16 kali itu. Saya nggak tahu, langsung jadi Kang Ihsan makanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jadi sahabat semua. Jadi itu contohnya. Dalam berbisnis nih yang ngomong ini pernah gagal juga dalam berbisnis karena ada kata gagal, tapi bahasa motivasi adalah berproses. Bahasa motivasi, bahasa positive thinking adalah berproses. Ya, kehilangan uang pernah, selanjutnya ditipu juga pernah, diperlakukan tidak adil oleh mitra bisnis juga pernah. Nah, rangkaian-rangkaian itu kalau misalkan diingat-ingat maka akan kecewa. Tetapi kalau misalkan dikuatkan dalam hati, yes, ini hanya perjalanan kehidupan saya aja. Betul. Yuk kita masuk sahabatku. Apa sih Abu Faris akan tips dari Abu Faris? Ada 7 sekarang agar semangatmu sahabatku tidak pudar ya. Yang pertama adalah tetap berusaha positif teman-teman. Berusaha positif ini adalah energi teman-teman. Jadi melihat segala sesuatu teh positif aja. Belum berhasil, ya proses ini. Berarti ada hal yang baik di masa depan, positif. Ketika orang menipu kita, ya Allah, beliau menipu. Nanti hisabnya di akhirat. Saya akan tutup di dunianya juga karena ada hukumnya. Selanjutnya, tidaklah disebut saya seorang yang sabar karena ada ujian kesabarannya. Begitu teman-teman semua. Selalu pandang segala sesuatu positif. Karena kita mah tidak bisa menjadi hamba yang sok tahu teman-teman.
sahabat semua. Kenapa sok tahu tuh? Ya karena kita sok tahu tuh segala sesuatu tuh dipandang negatif aja. Enggak Negatif, lah, betul kita betul. teh perlu waktu gitu. Mungkin Betul. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 2 tahun gitu, baru menemukan sisi positif, sisi kebaikan ataupun sisi hikmah yang bisa kita gali. Begitu sahabatku. Itu yang pertama. Yang kedua, singkirkan yang tidak penting teman-teman semua. Apa yang tidak penting itu meratapi dalam hal ini. Ya, Betul. meratapi gitu. Aduh, Banyak yang meratapin ya Bu. betul. Aduh ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Harusnya begini, harusnya begitu. Kan nggak bisa dilalui sama kita. Harusnya begini, ya nggak bisa teman-teman. Karena sudah terjadi. Harusnya begini, harusnya begitu. Nggak bisa. Sudah terjadi. Gitu. Sudah terjadi. Mau apa kita? Mau apa? Tidak bisa apa-apa teman-teman. Nah, tidak bisa apa-apa sahabat semua. Begitu teman-teman semua. Dan yang ketiga, memiliki waktu istirahat teman-teman. Harus teratur istirahat kita. Orang Betul yang betul. stres gitu ya, orang yang mempunyai tingkat stres yang tinggi, kegagalan gitu dalam kehidupannya, dipastikan jam istirahatnya sangat kurang. Gitu. Jadi Betul betul. kurang begitu teratur atau kurang termanage gitu ya. Kualitinya kurang gitu. Jadi ketika rebahan mau tidur, itu teman-teman semua dia pikirannya entah di mana. Nah, itu jadi memiliki waktu beristirahat yang akurat, waktu istirahat yang berkualitas itu sangat penting untuk kita mempertahankan semangat kita. Dan yang keempat, sahabatku, ingat kembali tujuan hidup. Penting sekali. Ingat kembali tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, iya, betul. Kita mah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini tujuan hidup, kerangka besarnya. Kerangka besar. Apa yang kita lakukan ini ibadah. Sabar ibadah. Tawakal ibadah. Ikhtiar ibadah. Nah, itu. Betul betul. Menemukan kegagalan ya tawakal. Ya Rob, sakit hati. Aduh ya Allah kecewa. Tetapi ya sabar kita insya Allah jadi ibadah. Gitu. Betul Nah, betul. berikhtiar lagi ibadah. Gitu. Nah, gitu ya. Ingat kembali tujuan hidup kita. Nah, selanjutnya turunkan juga tujuan hidup kita apa lagi gitu. Nah, saya mempunyai dream-dream, misalkan saya Kang Ihsan setelah anak-anak saya jadi, maka saya akan salah satu konten yang saya akan konsen itu dalam dunia motivasi saya, dalam dunia inspirasi saya adalah saya akan fokus ke parenting. Nah, parenting saya mau Masya Allah. spesifik. Parenting saya adalah pendidikan ke anak laki-laki. Kenapa? Karena dua Betul anak saya betul. laki-laki. Betul. Gitu. Jadi nanti wallahualam bisawab, apakah usia ini sampai ataupun tidak, saya sudah mempunyai dream. Salah satu tujuan hidup saya, nanti di usia saya 50, masuk 52, 53, ketika anak saya sudah selesai kuliah, bekerja, maka saya ada feel di situ. Nah, karena saya juga sudah mengambil sertifikasi beberapa sertifikasi tentang komunikasi dan belahan otak manusia ini, maka dream saya ke depan saya akan konsen di dunia parenting. Di usia saya Masya Allah. 50. Sekarang usia saya masih 40 kayaknya. Jadi Masya Allah. 10 tahun Dekat lagi. lah, masih dekat. Gitu. Jadi karena memang dunia inspirasi ini adalah dunia dunia saya, dunia yang saya tekuni. Jadi maka dream saya ke depan, salah satu tujuan hidup saya adalah saya mau jadi speaker, saya mau jadi pembicara tentang dunia parenting. Dan parentingnya adalah parenting pendidikan anak laki-laki. Jadi seperti itu, Kang Ihsan. Kita saling Masya doakan ya. Allah. Amin Itu amin. saya Masya salah Allah. satu tujuan saya, karena kita sedang membahas tentang agar semangatmu tidak pudar. Maka saya misalkan contoh gitu ya, dalam mendidik anak gitu. Gimana saya mau jadi pembicara di usia saya 50 tahun kalau saya tidak bersemangat mendidik anak saya? Begitu. Betul betul betul. Tidak bersemangat membiayai anak saya. Bayangkan. Kan tidak ada feel di situ. Kalau Betul. misalkan anak saya tidak jadi, anak saya harus jadi. Maka saya juga komunikasi dengan anak-anak saya. Nah, ayah mempunyai dream, punya cita-cita. Nanti di usia ayah sudah 50, ayah mau konsen menjadi speaker, menjadi pembicara tentang parenting, dan parentingnya adalah parenting pendidikan anak laki-laki. Maka Masya Allah. dirimu jadi dulu, baru ayah berani ngomong. Kalau nggak jadi ya nggak berani. Nggak berani. Itu adalah keterkaitan antara saya dengan dua anak saya. Itu contoh-contoh ya, mempunyai tujuan hidup teman-teman semua. Entah yang saya punya tujuan hidup, sahabat di meja operator juga mempunyai tujuan hidup, sahabat di rumah juga mempunyai tujuan hidup, sahabat yang menyimak baik yang di jalan, streaming dan yang lain-lain juga mempunyai tujuan hidup. Maka perjelas tujuan hidupnya, insya Allah mempertahankan semangat kita.
Terus yang kelima, sahabat Ihsan dan sahabat dimanapun berada, temukan motivasi. Di mana bisa menemukannya? Akan begitu. Nah, bisa Betul, betul. menemukannya dari YouTube, dari berjumpa dengan guru, itu teh ketemu motivasinya. Motivasi, betul. Uh, baca gitu ya, baca-baca buku biografi gitu. Nah, misalkan contoh gitu ya, baca tentang Nelson Mandela, baca tentang Bung Karno. Yang paling utama adalah baca biografi Rasulullah SAW. Keren banget. Feel-nya dapat gitu. Baca dengan ya Allah, ternyata saya belum apa-apa ini, baru gagal 3 kali 4 kali. Masya Allah. Orang-orang hebat gagalnya karena itu kehidupan seperti itu, maka luar biasa. Contoh Nelson Mandela pernah di penjara dulu, selepas itu alhamdulillah jadi presiden. Seperti itu teman-teman semua. Temukan motivasi dari mana, sisi yang mana gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang viral dari yang masak tuh ya, yang masak saya seneng dua. Ada yang dari Turki, ada lagi yang dari Brazil kalau nggak salah. Brazil ataupun Argentina yang apa namanya itu, yang diginiin tuh ya, pemain-pemain sepak bola tuh, Oh, uh, yang chef itu dua, yang satu smiling, yang satu lagi yang dari Turki, yang satu lagi cool gitu. Saya lupa lagi, betul, yang betul, itu betul. banyak artis dan pemain sepak bola yang paling saya lihat itu dari mulai Benzema, Ronaldinho sampai mendiang Maradona juga menikmati masakan beliau. Itu teh baca biografinya teman-teman, ataupun simak ada videonya juga. Betul-betul dari bawah dulu gitu ya. Itu adalah teknik kita menemukan motivasi sama sahabat semua. Dan yang keenam, sahabatku, catat prestasi ini penting, Insan. Catat prestasi. Betul, Kalau betul. misalnya kita sedang down gitu, catat prestasi kita. Ya Allah, kita teh pernah begini, kita teh pernah begitu. Saya tuh sudah pernah sukses begini, saya tuh pernah sukses begitu. Nah, itu teman-teman semua. Insya Allah teman-teman, ada pasti itu. Prestasi kita ada. Kang Ihsan ada, Abu Faris juga ada, sahabat dimanapun Masya Allah. juga ada. Prestasinya apa? Ya teman-teman semua yang tahu. Saya misalkan dulu saya dikirimkan di Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika di saat saya sekolah. Saya saat kuliah saya jadi ketua BEM. Saya mempunyai kemampuan orasi memotivasi teman-teman saya. Saya juga sukses menggerakkan organisasi. Itu adalah catatan-catatan prestasi. Itu Catatan prestasi, contoh-contohnya. betul. Dan saya pun alhamdulillah rasanya saya sukses. Saya sukses membina rumah tangga saya. Istri saya bahagia, saya suka tanya juga. Ini Masya istri Allah, saya alhamdulillah ya. sambil nonton juga. Dan anak-anak saya juga saya sangat sayang anak-anak saya, dan um, saya suka minta maaf juga ke anak-anak. Nak, maafin ayah barangkali apa pernah menyakitimu. Ayah tidak sama dengan orang tua yang lain. Itu tuh masya Allah, itu feel tuh dapat kan. Betul, Duh, betul. ini udah lama nih saya nggak meluk anak nih, jadi kayak mellow gini. Masya Allah. Masya Catat Allah. prestasi sahabatku. Ya, catat prestasi. Dan yang ketujuh, terakhir last ini, jaga kesehatan. Agar semangatmu sahabatku tidak pudar, tetap bertahan semangatnya, jaga kesehatan. Bayangkan orang yang sakit mau boro-boro semangat nggak? Nggak bisa. Ya. Betul, betul. Cintai olahraga yang disukai. Mau badminton boleh, jogging silahkan, futsal juga boleh, sepedahan seperti saya boleh. Gitu. Yang mana? Silahkan. Setiap orang mempunyai kesukaan olahraganya masing-masing. Maka jaga kesehatan dengan olahraga, pola makan juga diatur lagi teman-teman semua. Karbonya diatur, nah, buah-buahnya diatur, gitu ya. Perhatikan lingkaran perut nih, Kang Isan mah udah langsing Masya sehat Allah, ya. Abu Faris alhamdulillah mah ya. betul-betul cek lagi kiloan, kok naik lagi, Masya Allah. gitu. Aduh, gitu teh. Aduh, masya Allah. Nah, itu teman-teman semua, jaga kesehatan. Dan tidak kalah penting juga adalah pola pikir teman-teman semua. Pola Pola pikir, pikir itu betul, betul. harus betul-betul Harus terjaga ya. harus terjaga, Kang Isan. Nah, seperti itu. Ada 7 tips dari Abu Faris. Yang pertama, tetap berusaha positif. Yang kedua, singkirkan yang tidak penting. Yang ketiga, miliki waktu istirahat. 4, ingat kembali tujuan hidup. Yang kelima, temukan motivasi. 6, catat prestasi. Dan yang ketujuh, jaga kesehatan. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi pertama ini. Tentu sangat termotivasi sekali, dan tentu dalam perbincangan kita di kesempatan malam hari ini yaitu membangun motivasi agar semangat kita itu tidak pudar. Dan tadi disampaikan oleh Abu Faris ada 7 tips, dan itu adalah yang seharusnya kita lakukan dan menjadi evaluasi juga bagi diri kita, apakah kita
akan selalu seperti ini ataupun akan lebih baik lagi. Tentu itu adalah hal yang akan membuat diri kita itu lebih baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi pertama ini, dan mohon izin Abu kita jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan tentu sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini, ataupun juga yang ingin menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan tema agar semangatmu tak pernah pudar. Ya, silakan sahabat MQ Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Baik sahabat MQ, selepas beberapa informasi berikut ini, tentu kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.